Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel pemersatu YouTuber pemula. Baik, teman-teman. Ini ada sedikit pembahasan yang cukup menarik ya, dan ini sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman. Kebanyakan dari teman-teman setelah nge-YouTube 1 tahun, 2 tahun, itu view-nya kan seperti tidak sesuai. Artinya mungkin 2 tahun yang akan datang, teman-teman akan mempunyai 20.000 subscriber atau bahkan mungkin lebih, bisa 100.000 subscriber. Tetapi kenapa view-mu itu mentoknya ya segitu-gitu aja. Jadi 100.000 subscriber, view-mu mungkin 2.000. 300.000 subscriber mungkin hanya nambah 500, 2.500. Bahkan ada yang subscribermu 500.000, view-mu mentok 100.000. Jadi yang 400.000 itu tadi kemana? Itu kita bahas ya, supaya tidak menjadi pertanyaan. Dan sekaligus kita akan bahas tentang algoritma ya, tentang algoritma. Kenapa kok sebuah video itu kadang rame, setelah itu kadang nggak ada penonton sama sekali. Padahal kalau dibandingkan dengan channel yang berbeda, videomu itu kadang-kadang lebih bagus ya, lebih bagus kualitasnya daripada channel yang mirip-mirip dengan videomu. Ini penyebabnya apa? Oke. Yang pertama, kita bahas tentang apa tadi? Semakin banyak subscriber, tapi kenapa view-nya kok segitu-segitu saja? Gini bro, coba teman-teman perhatikan, saat teman-teman mensubscribe channelnya Insan Tutor, itu kebanyakan apa? Kebanyakan channel-channel yang belum monet. Terus setelah monet, ada perubahan perilaku tonton nggak? Kecil kemungkinan akan datang lagi ke channel ini, dan biasanya akan fokus di channelnya setelah diterima menjadi program partner YouTube. Kecuali yang sudah menjadi member, kita akan terus tetap berdampingan, kita akan terus berkembang bersama. Ya, itu satu. Contoh lagi yang lain, misalnya channel anak-anak, ya channel anak-anak, atau channel-channel yang berbau anak lah contohnya, ya channel yang berbau tentang anak-anak. Mungkin tahun ini yang mensubscribe channelmu bisa jadi masih SD bos, kelas 5 SD atau kelas 6 SD, ya mungkin masih seneng nonton konten-kontenmu karena memang umurnya dan channelmu mendukung dengan umurnya dia. Tetapi saat yang mensubscribe channelmu itu mungkin bertambah umur, SMP mungkin, satu, pergaulannya berbeda, minatnya juga berbeda. Yang tadinya mungkin 3 tahun yang lalu minatnya itu masih channel-channel yang berbau mainan, SMP mungkin minatnya sudah Mobile Legend, game. Dan mereka punya apa? Mereka punya lingkungan sendiri. Dan mereka tetap mensubscribe channelmu, tapi saat videomu nongol di berandanya dia sudah dewasa. Jadi sudah tidak butuh lagi mainan. Yang dibutuhkan adalah referensinya apa? Channel-channel game. Atau bahkan mungkin saat SMA sudah mulai belajar. Ini berubah lagi. Apa itu? Ya mungkin saja referensinya adalah judi online. Karena untuk persiapan berikutnya, persiapan jadi bajingan. Dari SMA, lulus, nggak melanjutkan kuliah, akhirnya nganggur, mencari pekerjaan nggak dapat, akhirnya browsing, iklan yang berhubungan dengan judi online. Ya sudah, yang dicari apa akhirnya? Bukan videomu lagi, tapi dia akan mempersiapkan diri untuk menjadi bajigur. Yang ditonton tentunya apa? Yang berhubungan dengan judi online. Ya, biasanya kalau judi online juga tidak diberantas. Sudah bisa dimengerti ya? Atau perubahan minat tonton yang tadinya mungkin suka dengan channel-channel tutorial, 3 tahun yang akan datang atau 2 tahun yang akan datang, maka channel ini juga bakalan ditinggalkan oleh para subscribernya. Kenapa? Lebih banyak yang monet, maka channel ini akan makin sepi. Kecuali member, maka kita akan tahu strategi dan perkembangan ke depannya bagaimana, apa yang harus kita lakukan. Nah, itu kita bisa berkembang bersama-sama. Ya, itu. Terus yang kedua, yang membuat subscriber itu banyak ya, karena yang sudah pernah mensubscribe kamu nggak mungkin di-unsub bos.
Bisa jadi yang mensubscribe kamu juga menggunakan akun lain, menggunakan Gmail, dan kemungkinan juga Gmailnya itu sudah lupa password, sudah ganti HP segala macam, subscribe-nya tetap ada di sana. Jadi banyak subscribe ya tinggal angka, ya. Banyak subscribe, mungkin subscribernya bisa 1 juta tapi penontonnya bisa 200.000, dan itu pasti terjadi. Makanya saat ini perusahaan-perusahaan besar yang menjadi patokan untuk mengendorse sebuah channel bukan lagi subscriber, ya, bukan lagi subscriber. Kalau mungkin channel yang berbau anak-anak, subscribernya bisa 2 juta, 3 juta. Kalau patokannya adalah subscriber, maka yang mengendorse apa? Perusahaan-perusahaan atau yang jual-jual mainan, ya, main-mainan. Itu bisa kena. Tetapi kalau berdasarkan endorse itu berdasarkan subscriber, bisa jadi setelah 2 tahun berikutnya perusahaan mainan tidak akan mengendorse kamu karena mereka lebih paham, karena subscribermu yang dari awal sekarang sudah dewasa, nggak butuh lagi mainan itu. Yang dibutuhkan perusahaan-perusahaan itu tentunya mereka punya tim analisa, ya. Ini subscribernya 1 juta, tetapi kok channelnya berhubungan dengan mainan, nggak mungkin endorse mainan akan ke sana. Setelah channelmu berjalan 3 tahun, ya. Tetapi kalau dalam tahun itu misalnya subscribermu langsung meledak 1 juta, itu masih relevan untuk endorse yang berhubungan dengan mainan. Tetapi kalau sudah berjalan 3 tahun, nggak lagi, karena yang SD sudah ke SMP atau bahkan sudah ke SMA, beda lagi yang dicari, bos. Ya, beda lagi yang dicari. Atau mungkin sesekali aja mereka masih kenal dengan channelmu, mungkin kalau ingat masa kecilnya, mungkin aku dulu juga suka nonton ini, sesekali aja bakalan kembali ke channelmu. Jadi endorse itu bukan berdasarkan subscriber, tapi berdasarkan apa? Masih ada nggak interaksi di kolom komentarmu? Dan berapa view videomu? Dari situ juga. Jadi intinya teman-teman itu jangan ini ya, yang lebih apa ya, lebih terbuka. Dan kita harus memahami bagaimana YouTube ini berjalan, ya. Oke, itu jawabannya. Terus yang kedua, ada beberapa channel atau mungkin bahkan channelmu ATM, amati, tiru, modifikasi. Videomu kadang-kadang lebih bagus dari video yang kamu tiru, yang kamu amati, yang kamu tiru, dan kamu modifikasi. Editingmu lebih bagus, videomu lebih bagus, bisa jadi dalam pengambilan gambar pun kamu lebih bagus. Tetapi kenapa viewmu tidak bisa melebihi dari view yang kamu tiru? Jawabannya perlu dijawab juga. Iya bang, saya masih pusing. Oke, sekarang begini. Contoh, ya. Mungkin teman-teman misalnya ya melihat sebuah konten tentang bikin sepatu, tetapi dari barang-barang bekas. Misalnya contoh membuat sepatu dari sampah plastik, mungkin dari rinso, dari segala macam, dari bungkus sampah plastik lah ya, bungkus bisa jadi dari dari bungkus masako, dari bungkus rinso, itu dijahit-jahit dan itu dijadikan sepatu. Sesuatu yang unik ya, sesuatu yang unik. Dan mungkin saja channel yang berhubungan dengan hal-hal tersebut itu view-nya meledak. Tapi setelah kamu tiru, kenapa kok view-mu tidak sehebat yang itu tadi? View-mu tetap stagnan aja seperti pemula. Ya, padahal subscribermu tidak beda jauh misalnya. Yang kamu tiru mungkin subscribernya masih 20.000. Saat kamu meniru, menemukan channel tersebut, subscribermu 10.000. Tetapi saat kamu mengikuti channel tersebut, kenapa kok view-mu stagnan aja? Sama juga seperti videomu sebelumnya. View-nya paling mentok 2.000, sedangkan yang kamu tiru bisa ratusan ribu. Faktornya di mana? Bisa jadi channel yang kamu tiru itu yang punya channel anak-anak, bos. Jadi ini lebih ke uniqueness, ya, unik. Seorang anak kecil bisa memproduksi sepatu, bahannya dari apa? Dari barang-barang bekas. Sedangkan kamu sudah tua, sudah bangkotan. Jadi nggak menarik lagi, nggak unik lagi. Channelnya sama, tipe channelnya sama. Cara menyampaikannya lebih bagus daripada yang ditiru.
Yang ditiru itu channel anak-anak. Kenapa kok view-nya bisa ratusan ribu? Sedangkan kamu yang notabene lebih berpengalaman dalam hal penyampaian, channelmu stagnan di situ. Kamu nggak unik. Sudah tua, bangkotan, ngomong sudah lancar, bikin sepatu, itu hal biasa. Tapi kalau anak kecil yang punya ide itu sampai menjadi sebuah produk, itu sesuatu yang unik. Anak kecil kok bisa bikin sepatu ya? Nah, kamu niru. Nah, kamu udah tua. Akhirnya kreativitasmu yang diadu, ya. Makanya view-mu segitu-gitu aja. Artinya saat pertama kali kita membuat konten, yang perlu kita gali apa? Keunikan dalam diri kita, ya. Keunikan dalam diri kita. Jadi makan, mungkin raja makan siapa? Tan Boy Kun. Kenapa kok view-nya bisa meledak? Unik. Kenapa? Yang dimakan cabai dan sekali makan banyak. Jadi kalau belum terkenal, apalagi makannya biasa-biasa saja, satu piring mungkin lauk peyek atau mungkin sambal pecel, cuma bilang wah masak enak sekali, seger. Kalian harus kerja lebih keras. Kenapa? Tidak ada keunikan. Orang makan ya seperti itu saja. Dan untuk memperkenalkan keunikanmu, berkunjung ke sesama pemula. Setidaknya kalian memperkenalkan channelmu, memperkenalkan diri dulu. Siapa teman-teman? Kecuali teman-teman punya keunikan. Ya, makan boleh biasa saja. Tapi misalnya makannya di kandang kambing, campur dengan kotoran kambing. Nah, itu suatu keunikan. Dan kamu makan lahap. Tidak semua orang punya keunikan itu. Itu bisa diangkat. Sampai di sini sudah di ini ya. Jadi jangan heran kalau ada sebuah channel yang bermodal ATM, amati, tiru, modifikasi. Tetapi channelnya tidak lebih berkembang dari channel yang ditiru. Akhirnya dari amati, ATM, amati, tiru, modifikasi, akhirnya kita hanya ikut-ikutan. Tidak, kita lupakan ya. Hanya ikut-ikutan, tapi kita melupakan keunikan kita. Yang lebih parahnya lagi, seorang konten kreator merasa tidak pede karena satu, mukanya jelek, hitam, detil, merongos, tonggos. Dia tidak pede. Kenapa? Padahal kalau di dunia online, kemerongosanmu itulah sebenarnya suatu keunikan. Karena antara channel lain dengan channel yang lainnya itu berbeda. Ya, mereka sukses dengan ketampanannya, kamu sukses dengan kemerongosanmu. Karena tidak semua orang merongos seperti kamu. Jadi itu menjadi apa? Menjadi keunikanmu. Jadi buat apa kalian harus malu? Yang penting tidak nyuri. Ya. Sedangkan pejabat yang berdasi, duduk, sidang, tidur, korupsi, nyuri, nggak malu kok. Jadi sekarang intinya kalau bisa, kalau memang teman-teman ini sudah punya mental untuk mempermalukan dirimu sendiri di depan kamera, itu lebih bagus. Karena itu keunikan. Ya. Kalau yang punya wajah ganteng, tampan, dan itu bisa mengembangkan channelmu, yaitu modalmu. Ya, tetapi kalau basicnya, kalau yang berhak sukses di YouTube ini hanya yang kaya ya, yang cantik, tampan, dunia jadi seakan-akan tidak adil. Kenapa? Yang jelek pun bisa, karena itu menjadi sebuah keunikan. Percayalah ya. Ketampanan, kecantikan ini hanya dimiliki atau hanya dipikirkan oleh orang-orang yang umur berapa? 20 tahun sampai 30 tahun. Kalau belum nikah yang dicari biasanya ketampanan. Tapi 30 tahun sampai 40 tahun biasanya udah nggak perlu lagi. Ya. Kenapa? Kalau nggak laku-laku juga, akhirnya percaya itu nomor 2. Yang penting apa? Mapan. Ya. Apalagi perempuan umur 40 tahun sampai 50 tahun. Tampan juga enggak, mapan juga kadang-kadang enggak begitu dipikirkan juga. Karena kenapa? Sudah agak tua, 40 tahun. Belum nikah juga. Laki-laki juga seperti itu. Akhirnya siapa? Apa yang dipikirkan? Apa aja boleh lah, yang penting setia. Ujung-ujungnya kan itu. Jadi sekali lagi ya, teman-teman boleh amati, tiru, modifikasi, tetapi kolaborasikan dengan keunikanmu. Jangan beralasan saya nggak pede mas. Apa yang membuat teman-teman nggak pede? Matamu 2? Ya matamu 2. Mulut 1? Ya mulut 1. Kecuali letak mulut ada di jidat, bisa jadi itu membuat teman-teman nggak pede. Kenapa? Itu dajjal. Mulut kok di jidat. Aneh ya? Aneh.
itu bisa membuat teman-teman nggak pede. Iya, tapi sebenarnya kalau kalian berpikir positif, dengan mulut ada di jidat, itu juga tidak semua orang tahu dan itu keunikanmu. Jadi cukup simpel ya. Jadi bukan belum ke personal branding, tapi lebih ke uniqueness. Personalitimu bangun. Keunikan dirimu bangun. Muncul ke permukaan, menjadi seorang konten kreator dengan muka bulukmu, dengan gigi tonggosmu, dengan hidung besarmu, dengan mata belokmu, dengan kekuranganmu. Kalau itu sudah dimiliki semua dan teman-teman pede, jadi. Ya, bangun personality-mu. Gak usah, itulah sebenarnya termasuk jawaban dari Bang, saya ini bikin konten yang temanya sama, bahkan video saya lebih bagus, kok yang video biasa-biasa saja tambah rame. Videomu yang lebih bagus malah sepi, karena nggak unik. Yang video rame yang kamu amati itu anak kecil, bos. Anak kecil bisa berbuat seperti itu sesuatu yang unik. Tapi kalau orang tua bisa bikin sepatu, itu hal biasa. Karena bisa dipelajari. Ya. Dah, tuh. Terus apa lagi? Algoritma. Oke. Apakah algoritma itu bisa dipelajari? Jawabannya adalah bisa. Apakah algoritma itu adalah rahasia? Ya, jawabannya rahasia terbesar YouTube sebenarnya ada di algoritma. Karena tidak ada satu orang pun yang tahu bagaimana algoritma ini berjalan. Tetapi apakah bisa dipelajari? Ya, bisa kita pelajari, tetapi hari itu juga. Besok bisa berubah. Dan itu yang tahu karakternya adalah teman-teman sendiri. Oh, ini algoritma YouTube, penonton saya maunya seperti ini. Yang tahu adalah teman-teman sendiri. Kenapa kok tiap hari berubah? Ya. Makanya YouTube bilang, untuk menjadi seorang konten kreator tidak harus menjadi pakar algoritma. Karena pakar algoritma sebenarnya tidak ada. Kenapa? Algoritma ini juga punya departemen, dia punya tim. Ya. Mereka juga karyawan. Tahu nggak kerja mereka apa? Tiap hari ya seperti itu. Ngurus algoritma, setting algoritma. Kalau algoritma itu misalnya 1 minggu aja dirubah, berarti dari 6 hari kerja, 5 hari dia nganggur tuh. Tim algoritma itu. Terus YouTube mau gaji orang nganggur? Enggak. Mereka tiap hari juga, apa dalam bahasanya ya? Bahasa yang mudah, coding. Jadi, algoritma ini bisa tiap hari berubah. Karena di situ juga ada sekumpulan orang yang memang kerja di situ, ada timnya. Jadi kalau algoritma itu dirubah hanya 1 minggu, nah berarti yang ada kemungkinan yang 5 hari, kalau 6 hari kerja, yang 5 hari mereka nganggur. YouTube juga nggak mau bayar orang nganggur. Mereka bekerja terus. Ya, jawabannya. Ya, jadi tidak bisa diprediksi, tetapi bisa dipelajari. Dan itu harus melalui riset. Dan riset pun itu juga teman-teman dalam menerima sebuah pemahaman itu harus sesuai dengan channelmu. Karena bisa jadi besok bisa berubah. Ya. Kecuali penontonmu atau kolaborasi video, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, itu bakalan tetap ada sampai kiamat. Karena sebelum nonton videonya Insan Tutor, penontonnya Insan Tutor juga nonton channel lain yang mungkin satu tema. Jadi secara otomatis itu sudah mengkolaborasikan videonya Insan Tutor dengan video channel lain. Jangan sampai ada pertanyaan lagi, sampai kapan kita upload video. Itu pertanyaan kosong, nanti saya jawab juga dengan otak kosong. Mudah-mudahan ada hal positif yang bisa teman-teman ambil. Sehat selalu, sukses, salam buat keluarga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.